Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu, dalam majelis zikir, untuk kemudian kita mempelajari As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mempelajari sirah beliau akan menambah kecintaan kita kepada beliau dan menjadi salah satu sebab dikumpulkannya kita bersama beliau di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jalan dakwah serta jihad beliau dengan baik dan benar. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita. Pembahasan kita kemarin sampai pada Islamnya Abdullah bin Salam, kemudian disempurnakannya sholat yang awalnya 2 rakaat menjadi 4 rakaat, ya. Yang kemudian Nabi menetapkan kalau kita safar maka sholat kita kembali seperti yang sebelumnya, sebelum genap 4 rakaat, ya. Jadi kalau kita safar sholatnya 2 rakaat. Sebelum itu syariat itu yang sebelum digenapkan jadi 4 rakaat, ya. Maka kalau kemudian safar dianjurkan untuk 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Yang 4 rakaat tentunya, ya. Baik, itu pembahasan kita yang kemarin. Kita akan lanjutkan bab tentang gangguan, ya, orang-orang Yahudi, ya, dan orang-orang musyrik yang dilakukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi di Madinah ini sudah kita terangkan ada 2 kelompok atau 2 suku, ya, yang asli orang Madinah situ, yaitu suku Aus dan Khazraj, ya. Yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke situ berdakwah di Madinah, kedua pemimpinnya masuk Islam, ya. Sa'ad bin Mu'ad dari suku Aus, Sa'ad bin Ubadah dari suku Khazraj, kemudian masuk Islam. Dan keduanya ini meskipun jadi pemimpin kaumnya, namun tergolong masih muda, ya, di atas 30-an. Sa'ad bin Mu'ad itu meninggal ketika usia 39 tahun, ya. Kemudian itu yang asli orang Madinah, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke situ, keduanya masuk Islam dan sebagian besar, ya, kaumnya itu pun masuk Islam. Namun sebagian ada yang tidak masuk Islam dan masih musyrik. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua orang Yahudi, ya. Orang Yahudi yang memang kemudian hijrah ke situ karena meyakini bahwasanya kelak nabi terakhir yang datang atau nabi terakhir yang turun itu akan hijrah ke situ, ya, akan hijrah ke Madinah. Makanya kemudian mereka hijrah duluan ke Madinah untuk kemudian lebih duluan mana ketika orang Yahudi ini menyambut datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka saling beradu, saling berlomba. Kalau nanti Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir itu datang, kita akan beriman dulu. Setelah kita beriman dengan Nabi tersebut, kita akan memerangi orang Yahudi yang satunya. Itu sumpah mereka begitu. Jadi orang Yahudi saling bersumpah begitu. Nah, orang Yahudi ini yang ada di Madinah ada 3, ya, yang sudah kita terangkan, yakni Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, ya. Nah, ketiganya ini juga saling
berperang, ya. Ikut membela suku Aus dan Khazraj tadi itu, yang sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang sudah saling berperang, ya. Hampir 100 tahun lebih mereka ini saling berperang. Nah, 3 kelompok Yahudi ini, ya, 1 membela kelompok Aus, 2 membela kelompok Khazraj. Jadi saling berperang, ya. Setelah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, orang Yahudi yang meyakini kelak Nabi terakhir itu akan datang ke Madinah, begitu yang datang ke Madinah dan begitu yang diketahui Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad, bukan dari keturunan bukan dari keturunan Yakub atau Israel, maka mereka menolak kenabian Nabi Muhammad dan tidak mau beriman, ya. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Maka ketika tatkala datang kebenaran kepada mereka, mereka justru kemudian mengingkari kebenaran tersebut. Nah, karena kemudian mereka menolak yang datang itu Nabi Muhammad bukan Nabi keturunan Bani Israel, mereka pun akhirnya melakukan gangguan atau mereka melakukan perbuatan yang mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah di Madinah. Ya, maka kemudian malam ini kita masuk pada bab gangguan orang-orang Yahudi, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Jadi mukadimahnya, ceritanya ini adalah yang akan kita kaji ini adalah gangguan orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pemuka-pemuka Yahudi, ya, yang keras sekali permusuhannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antaranya adalah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini bapaknya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, ya. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab ini setelah perang Khaybar itu dinikahi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu dinikahi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sofiyah itu masuk Islam menjadi ummahatul mukminin. Bapaknya tetap menjadi orang Yahudi. Bapaknya ini juga yang paling keras permusuhannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada saudaranya Abu Yasir. Kemudian Salam bin Maskum, Salam bin Miskam. Kemudian ada Ka'ab bin Al-Ashraf, ya, yang nanti kisahnya juga akan kita kaji. Nah, inilah orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah yang kemudian mengganggu kegiatan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian di sini akan saya ceritakan atau saya bacakan beberapa gangguan orang-orang Yahudi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada yang namanya Ibnu Salubah Al-Qatyuni, alladzi qala li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, ma ji'na bi syai'in na'rifuhu wa ma anzalallahu 'alaika min ayatin bayyinat fanatsba'aka laha. Fa'anzalallahu ta'ala fi dzalika min qawlihi wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun, ya. Ibnu Salubah Al-Fatyumi ini mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, datangkanlah kepada kami, ya, sesuatu yang bisa kami ketahui, ya, dan tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepadamu satu tanda pun yang bisa kita jadikan hujah, yang bisa kita jadikan alasan agar kita mengikutimu, ya. Jadi Nabi dibilang begitu. Maka kemudian Nabi nggak jawab, ya, turun firman Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasikun. Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad ayatin bayyinat, ya, tanda-tanda yang banyak sekali, ya. Bukan hanya satu, bukan hanya satu, tapi kemudian bayyinat, banyak sekali tanda-tanda yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun orang-orang Yahudi tetap saja tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi yang namanya Rafi' bin Huraimilah wa Wahbu bin Zaid. 2 orang ini, ya. Mereka berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, i'tina bi kitabin tunziluhu alaina minas sama'i naqra'uhu. Ini yang pertama yang dia minta, ya. Wahai Muhammad, turunkanlah kepada kami, ya, satu kitab dari langit, ya, yang bisa kami baca, ya. Satu kitab, ya, yang turun dari langit
yang kami baca, ya. Wa fajjarna lana anhara fa atba'uka wa musaddiquka. Atau yang kedua, kamu belah padang pasir ini sampai kemudian jadi lautan, ya. Jadi sungai, ya. Atau jadi lautan. Belah padang pasir ini supaya jadi lautan. Itu permintaan orang ini, ya. Permintaan orang ini, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil, ya. Dalam surat Al-Baqarah, ya. Am turiduna an tas'alu rasulakum, apakah kalian menginginkan untuk meminta kepada nabi kalian kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana Musa dulu diminta oleh kaumnya, ya. Musa juga dulu diminta hal yang sama kaumnya, ya. Namun lebih parah lagi, ya. Namun lebih parah lagi. Wa id kuntum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Mereka orang-orang Bani Israel bilang kepada Nabi Musa, kami sekali-kali nggak akan beriman sampai kami melihat Allah Subhanahu wa taala nyata, ya, kasat mata terlihat Allah yang kamu katakan Allah itu, kami nggak akan beriman sampai kami melihatnya secara nyata. Orang Bani Israel, ya kan? Lebih parah lagi daripada ini yang diminta kepada Nabi, ya. Mereka hanya minta kepada Nabi untuk diturunkan kitab dari langit supaya bisa dibaca, kemudian padang pasir itu dibelah supaya jadi lautan. Ya. Kayak Nabi Musa dulu, ya. Nabi Musa dikejar Fir'aun, ya kan? Kemudian dipukul, lautan itu kemudian jadi jalan, ya. Nah, ini sebaliknya, mereka minta jalan itu supaya dijadikan seperti lautan. Gangguan saja. Ini memang niatnya pengen ganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Permintaan yang aneh-aneh, ya. Yang kalau nanti orang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa jawab dan nggak bisa memenuhi, orang akan ragu. Ya, orang akan ragu bahwasanya Nabi itu bukan Nabi yang betulan. Kalau memang Nabi, kenapa nggak bisa? Ya kan? Kalau memang Nabi, kenapa nggak bisa? Mestinya Nabi itu semuanya serba bisa, karena dibantu sama Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu, ya? Niatnya cuma itu tok sebetulnya, ya. Niatnya cuma itu tok supaya mengganggu dakwah Nabi sehingga orang kemudian ragu. Orang Yahudi yang lain juga nggak akan beriman, ya. Orang musyrik yang lain yang belum beriman juga nggak akan beriman, kan begitu, ya. Orang yang sudah beriman tapi imannya setengah-setengah juga akan masih ragu dengan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja gangguan tujuannya. Kemudian yang lainnya, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ini ada namanya Ka'ab bin Asad, kemudian Wabnu Salubah, yang tadi itu Abdullah bin Surya, Wasa'nu ibnu Qaisin, ya. Ba'dhum li ba'din. Mereka ini, ya, suruh untuk pergi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idhabu bina ila Muhammad, pergilah, ayo kita pergi menuju ke Muhammad, ya. La'allana naftinuhu an dinihi fa innama huwa basharun fa atauhu faqalu lahu ya Muhammad innaka qad arafta ana ahbarun yahud wa asrabuhum wa sadatuhum wa ana in ittaba'naka ittaba'atka yahudu wa lam yukhalifuna wa anna bainana wa baina ba'di qaumina khusuma afatuhakimuhum ilaika fataqdilana alaihim wa nu'minu bika wa nusaddiquka fa abadalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Yahudi. Dia orang Yahudi ini, ya, saling berantem, ya, saling bermusuhan. Kemudian mereka ini satu kelompok ini kemudian datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia bilang, ya Muhammad, kami ini terjadi pertikaian sesama kami, ya, dan kami ingin engkau menghakimi perseteruan kami, ya. Kami ingin agar engkau menjadi hakim di antara kami, ya. Namun
kami minta kamu memenangkan kelompok saya. Ya. Kalau kamu memenangkan kelompok saya akan mengikutimu. Ini orang Yahudi, ya. Kelakuannya memang di luar batas. Rasul pun dipaksa untuk membenarkan kelompoknya dia, ya. Fa'abau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'abadzalika Rasulullah. Maka Rasulullah pun kemudian enggan melakukan hal itu. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wahdarhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaika fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasikun afa hukmul jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Ya, turun ayat itu, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah kalian berhukum di antara mereka, kalian hukumi di antara mereka dengan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya. Wala tattabi ahwahum, dan jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Wahdarhum, dan berhati-hatilah, waspadalah, ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaika, bahwasanya mereka akan memberikan fitnah, menimpakan fitnah kepadamu dari sebagian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu. Akhirnya apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak untuk memenangkan satu kelompok ini, mereka mengatakan, ya sudah kalau begitu, kami enggak mau beriman kepadamu, ya. Kami enggak mau beriman kepadamu. Baik. Itu diantaranya, ya. Kemudian ini lagi, ya. Orang-orang Yahudi, ya, saling saling berembuk, yang kemudian mereka mau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tujuan mereka bertanya, la liya'riful haq, bukan untuk mengetahui kebenaran, bukan. Wa innama takabburan wastihzaan, yang mereka lakukan itu hanya sebuah kesombongan dan hanya ingin mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Maka kemudian mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud cerita ini, ya. Bainama ana ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi hars wa huwa muttaqi'un ala asibin. Ketika saya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perkebunan, dan Nabi itu sedang duduk-duduk santai di atas pelepah pohon kurma, ya. Itmarra al-yahudu faqala ba'duhum li ba'din, ya. Ketika anak-anak duduk, lewat sebagian orang Yahudi. Baik. Ketika anak-anak duduk, ya, dengan Abdullah bin Mas'ud, lewat orang Yahudi. Orang Yahudi lewat. Faqala ba'duhum li ba'din. Sebagian mereka ini ngomong kepada sebagian yang lain. Saluhu aniru, ya. Tanya sama dia tentang ruh. Kata yang lain, enggak usah, ngapain? Ya. Kata yang lain, tanya saja, enggak apa-apa. Yang lain bilang, enggak usah. Akhirnya sepakat, tanya saja. Akhirnya mereka tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Akhirnya mereka tanya sama Nabi Sallam, ya. Fasa'aluhu anir ruh, fa'amsakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walam yarudda alaihim syai'an, ya. Mereka bertanya kepada Nabi tentang ruh, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam enggak menjawab sedikit pun tentang pertanyaan tersebut, ya. Ini pertanyaan yang sulit pertanyaan. Bagaimana orang bisa tahu tentang ruh, ya kan? Kayak apa bentuknya, ya? Seperti apa dia masuk, ya kan? Seperti apa dia keluar, ya? Susah, ini pertanyaan yang berat. Para ulama mengatakan, seandainya ada 1000 ulama, ya, dikumpulkan untuk kemudian ditanya definisinya tentang ruh, niscaya mereka akan menjawab dengan definisi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Karena memang susahnya berbicara tentang masalah ruh ini. Nah, mereka sengaja menanyakan sesuatu yang sulit kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang tujuannya untuk ngecek Nabi saja, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan firman-Nya, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala,
wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberi pengetahuan tentang ruh kecuali pengetahuan yang sedikit sekali tentang ruh tersebut. Ya. Ini diantara kejadian-kejadiannya ya. Nah, kemudian ada yang lain dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan orang Yahudi ya, pada saat hari menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka bilang apa? Ya Abul Qasim, ya Abul Qasim, memanggil julukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, julukannya Nabi. Mereka nggak mau memanggil nama Muhammad, nggak mau dia. Apa namanya? Nggak mau menyebut nama. Ya sudah tahu dia seorang nabi dan sebagainya. Ya tetap nggak mau. Kalau dia nyebut nama Nabi, tentu mereka akan mengakui kenabian Nabi SAW. Mereka akan bilang hanya Muhammad saja atau ya Abul Qasim. Ya. Tapi para sahabat nggak boleh ya. Kita nggak boleh menyebut nama gelar beliau Abul Qasim, nggak boleh ya. Kita harus menyebut ya Rasulullah atau ya Nabi Allah ya. Ya Muhammad apalagi, tambah nggak boleh lagi ya. Kemudian ada yang Yahudi ini bertanya kepada Nabi SAW, ya Abul Qasim, hadisna an khilali nas'aluka anha la ya'lamuha illa nabiyyun. Baik. Nas'aluka anha la ya'lamuha illa nabiyyun. Kami bertanya kepadamu tentang perkara-perkara tersebut yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia pasti seorang nabi. Maka Nabi SAW bilang apa? Saluni amma syi'tum. Tanya saja kepadaku apa yang kalian inginkan ya. Walakin ij'alu li dhimmatallah. Namun saya minta kepada kalian untuk bersumpah ya. Saya minta kepada kalian untuk bersumpah ya. Kalau nanti saya bisa menjawab pertanyaan kalian akan mengikutiku dan masuk Islam. Ya. Saya akan jawab pertanyaan kalian, tapi kalian janji kepadaku, sumpah kepadaku ya. Kalau nanti aku bisa jawab pertanyaan kalian ikuti aku dan kalian masuk Islam ya. Mereka bilang apa? Fadzalika laka ya. Iya insyaallah saya akan ikutimu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fasaluni amma syi'tum. Tanyakan apa yang kamu ingin tanyakan. Akhirnya apa? Mereka bertanya tentang 4 pertanyaan ya. Akhbirna an arba'i khilalin nas'aluka anha. Kami akan bertanya kepadamu tentang 4 hal ya. Yang pertama, akhbirna 'anit ta'amil ladzi harrama Israilu 'ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah ya. Saya bertanya kepadamu wahai Muhammad ya Abul Qasim. Pertama, tolong beritahukan kepada kami tentang makanan yang diharamkan oleh Israil. Israil ini Nabi Yakub maksudnya ya. Israil ini Nabi Yakub ya. Apa makanan yang diharamkan oleh Israil ala nafsihi terhadap dirinya sendiri min qabli an tunazzala at-Taurah, sebelum turunnya Taurat. Kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzala at-Taurah. Surat juz 4 ya, awal-awal juz 4 itu. Itu pertanyaan pertama ya. Apa makanan yang diharamkan oleh Israil terhadap dirinya sendiri? Apa makanannya itu? Berapa kurun waktunya Nabi sama Nabi Yakub itu? Berapa kurun waktunya? Ribuan tahun ya. Ya, ribuan tahun. Ditanya tentang ribuan tahun yang lalu, makanannya Nabi Yakub apa gitu kan. Itu pertanyaan yang pertama. Ala nafsi min qabli an tunzila wa akhbirna an ma'inil mar'ati min ma'in rajuli wa kaifa yakunu minhu adz-dzakaru hatta yakuna dzakaran wa kaifa takunu minhu al-unsa hatta takuna al-unsa. Jelaskan kepada kami tentang ma'il air laki-laki dan air perempuan ya. Kira-kira seperti apa air laki-laki itu akan menjadi seorang anak yang mirip bapaknya atau air yang akan mirip ibunya. Pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, wa akhbirna kaifa hadan nabiyyu fin naum. Tanya bagaimana tidurnya
Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini Bani Israel. Dia tanya tentang tidurnya Nabi Musa itu kayak apa, katanya gitu ya. Ini kalau kita sih jawabnya apa urusannya, ya kan? Karena ini Nabi ditanya ya, insya Allah dijawab turun Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bagaimana itu tidurnya Nabi Musa? Ya. Pertanyaannya ini. Wa man waliyuka minal malaika? Pertanyaan yang keempat. Siapa penolongmu dari kalangan malaikat? Siapa penolongmu dari kalangan malaikat? Ya, ini 4 pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'alaikum ahdullahi wa misaquhu la in ana haddastukum la tubayi'unni." Ya, baik kalau begitu ya. Saya ambil perjanjian atas kalian ini, atas Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sampai aku jawab pertanyaan kalian akan mengikutiku. La tubayi'unni, kalian akan mengikuti dan sumpah setia kepadaku. Fa'atauhu ma sya'a min ahdi ma misaq. Kami akan memberikan janji kami insyaallah. Ya. Nabi menjawab, qal ansudukum billahi alladhi anzala at-taurata ala Musa. Hal ta'lamuna anna Israila Ya'qub marida maradan shadidan wa tala sukmuhu fanadara lillahi nadaran la in safahu Allah ta'ala min sukmihi la yuharrimanna ahabba syarabi ilaihi wa ahabba ta'ami ilaihi wa kana ahabbu syarabi ilaihi albanul ibil wa ahabbu ta'ami ilaihi luhmanul ibil. Nabi SAW menjawab, ansudukum billah, saya berjanji kepada kalian dengan nama Allah, anzalat taurata ala Musa, yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Nabi selalu menyebut Taurat Nabi Musa, sumpahnya ini supaya ini di kitab mereka juga diterangkan, kan begitu. Nabi bisa tahu karena memang itu sudah ada sebetulnya penjelasannya di kitab mereka sebetulnya, ya. Maka diambillah sumpah itu pakai kata begini supaya itu mengingatkan diri mereka sendiri sebetulnya, ya kan? Anzalat Taurata ala Musa, hal ta'lamuna anna Israila Ya'qub maridan maradan shadidan. Kamu tahu kan bahwasanya Israel Ya'qub itu sakit dengan sakit yang sangat parah. Apa sakitnya? Sakitnya disebutkan huwa irqun nisa. Irqun nisa itu kayak urat kejetit, apa namanya? Kayak encok, kayak urat kejetit yang sakit sekali. Kan sakit ya kalau urat kejetit ya. Sampai orang nggak bisa gerak kan, sakitnya luar biasa. Dan itu berlangsung lama, ya. Dan itu berlangsung lama. Wa tala sukmuhu, sakitnya berlangsung lama. Fanadara lillah, kemudian dia bernadar, Yakub ini bernadar kalau sampai la in safahullahu ta'ala min sukmihi, kalau sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya, la yuharrimanna ahabbas sarabi ilaihi, dia akan mengharamkan ya minuman yang paling dia sukai untuk dirinya, wa habbat ta'ami ilaihi, dan makanan yang paling dia sukai pun akan diharamkan untuk dirinya kalau sembuh. Ya, dia nadar begitu, dia bernadar kalau nanti sembuh ya, dia akan mengharamkan minuman yang paling dia sukai dan dia akan mengharamkan makanan yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Sementara makanan yang dia minuman yang dia sukai adalah albanul ibil, susu onta. Wa habbut ta'ami ilahi luhmanul ibil, makanan yang dia sukai daging onta. Ya. Ini minuman yang paling disukai oleh Israel Nabi Yakub, susu onta sama daging onta. Antum suka nggak susu onta? Hah? Belum pernah tuh. Susu kambing yang sering ya, susu sapi yang sering ya. Agak lebih amis daripada susu sapi atau susu kambing ya. Ya, saya pernah minum susu onta, jadi saudara sepersusuan onta jadinya ya. Baik. Waqalu Allahumma na'am. Mereka bilang apa? Demi Allah benar jawabanmu, kata orang Yahudi.
Memang sudah ada di kitab mereka, itu sudah tahu sebetulnya, cuma ngetes saja ya kan. Allahumma na'am kata dia. Ya Allah benar jawabanmu kata Nabi. Yang pertama ya. Allahumma na'am benar yang pertama. Allahumma syhad alaihim, ya Allah persaksikanlah kepada mereka. Ya. Yang kedua, qala fa'ansudukum billahi alladzi la ilaha illahu huwallazi anzala at-taurata ala Musa hal ta'lamuna anna ma'ar rajuli ghalidun abyad wa anna ma'al mar'ati raqiqun asfar fa ayyuhuma ala kana lahul waladu wa shibbahu bi idznillah wa in ala ma'ur rajuli ma'al mar'ati kana dzakaran bi idznillah wa in ala ma'ul mar'ati ma'ar rajuli kanat unsa bi idznillah. Ya. Nabi sallallahu menjawab apa? Demi zat yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, ya. Annal ma'ar rajul ghalid abyad. Sesungguhnya air laki-laki itu apa namanya? Ghalid abyad, kental putih, ya. Abyad, kental putih. Wa anna ma'al mar'ati raqiqun asfar. Sementara air perempuan itu tipis kuning, tipis kekuning-kuningan. Wallahu a'lam. Benar ya? Wa annal ma'al mar'ati raqiqun asfar, ya. Perempuan kuning, tipis kuning. Fa ayyuhuma ala kana lahu waladun wasibbahu bi idznillah. Mana di antara keduanya yang lebih dominan, disitulah nanti dia akan menyerupai. Ala maksudnya tinggi ya, maksudnya lebih dominan begitu ya. Wa in ala ma'ur rajuli ma'al mar'ati kana dzakaran bi idznillah. Kalau seandainya air laki-laki itu mengalahkan air perempuan, kana dzakaran bi idznillah. Dia akan jadi anak laki-laki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala jadi anak laki-laki. Ya. Wa in ala ma'ul mar'ati ma'ar rajuli kanat unsa bi idznillah. Kalau air perempuan mengalahkan air laki-laki akan jadi mirip ibunya. Mirip, yang satu tadi mirip bapaknya, yang satu mirip ibunya. Kalau air laki-laki yang menang mirip bapak. Kalau air ibu yang menang mirip ibu. Ya. Ya, semua Allah yang ngasih tentunya ya. Yahabu liman yasha'u dzukuran wa yahabu liman yasha'u inasa ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengasih anak perempuan dan Allah Subhanahu wa taala yang mengasih anak laki-laki. Allah juga yang ngasih anak sebagian perempuan, sebagian laki-laki, ya kan? Ada orang yang dikasih laki semua anaknya. Anak pertama laki, kedua laki, ketiga laki, keempat laki, kelima laki, keenam laki, nikah laki anaknya. Pengennya golek wedok nikah maneh ya kan? Ternyata apa? Laki-laki anaknya. Saya 5 laki semua ya kan? 1, 2, 3, 4, 5 laki semua ya. Nikah laki. Ada yang perempuan semua ya kan? Anak pertama perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan, terus perempuan. Nikah laki juga perempuan lagi ya kan? Ya Allah yang ngasih. Ya. Atau Allah yang menghendaki nggak punya anak sama sekali, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan izin Allah ya, kalau punya anak laki-laki, kalau dia mirip bapaknya atau lahir laki-laki dan mirip bapaknya, itu adalah mana yang lebih dominan. Begitu ya. Sallallahu alaihi wasallam ya. Qalu Allahumma na'am. Yang kedua, ya Allah, benar jawabanmu ya kan? Benar jawabanmu ya. Allahumma shalli alaihim. Yang kedua, ya Allah, saksikan mereka ini ya Allah. Yang ketiga, qala fa ansudukum billahi alladzi anzala at-taurata ala Musa hal ta'lamuna anna hadzal nabiyya tanamu 'ainahu wa la yanamu qalbuhu. Ya. Demi Allah ya, sesungguhnya tidurnya nabimu itu ya, Nabi Musa itu adalah apa? An-nabiyyu tanamu 'ainahu wa la yanamu qalbuhu. Matanya tidur, hatinya tidak tidur ya. Dan itu semua tidurnya para nabi begitu ya. Tidurnya semua para nabi, matanya terpejam, hatinya enggak tidur.
Itu tidurnya para nabi. Kalau kita ini bisa dua-duanya, bisa salah satunya. Hati tidur, mata melek, ya kan? Atau dua-duanya, ya kan? Mata tidur, hati tidur. Ya, parah dua-duanya ya. Kadang hati tidur, mata melek, hati tidur, melek ngrungokno pengajian tapi hati ini enggak ngrungokno pengajian, ya kan? Itu kan maknanya tidur hatinya, ya kan? Allahumma na'am, ya Allah benar. Ya, Allah benar katanya. Katanya Bani Israil benar. Allahumma syad alaihim, ya Allah persaksikanlah mereka ya Allah. Qalu, mereka mengatakan antal an. Nah, sekarang ini pertanyaan yang terakhir, kata orang Yahudi ini. Ini pertanyaan yang penentuan. Kalau yang keempat ini benar, ya, saya akan ikuti. Kalau yang keempat ini salah, saya nggak akan ikuti. Kata orang Yahudi. Man waliyuka minal malaika. Siapa yang menjadi walimu, pelindungmu dari kalangan malaikat? Fa indaha nujami'uka aw nufariquka. Ini yang menjadi penentu. Kalau benar kami akan ikuti, kalau enggak kami enggak ikuti. Qala wali Jibril walam yab'asillahu azza wa jalla nabiyyan qat illa wa huwa waliyuhu. Sesungguhnya waliku adalah Jibril dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pun kecuali yang menjadi wali adalah malaikat Jibril. Ya, semua pelindungnya para nabi itu adalah malaikat Jibril. Termasuk Nabi Musa, pelindungnya adalah malaikat Jibril. Itu yang dijawab sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Maka mereka apa? Fa indama nufariquka law kana waliyuka ghairuhu minal malaika la baya'naka wa saddaqnaka. Mereka menjawab apa? Kami tidak mau beriman. Seandainya yang kamu jawab tadi itu selain Jibril, kami akan beriman. Tapi berhubung kamu menjawab Jibril, kami nggak jadi beriman, katanya. Subhanallah, orang Yahudi, ya. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang akan saya terangkan dengan detail bagaimana asal usulnya Bani Israil dan bagaimana sikapnya Bani Israil. Karena memang ini kaum yang luar biasa, ya, kaum yang sangat luar biasa jengkelnya maksudnya, ya. Ya pinternya juga iya, ya, pinternya ngwayelnya juga iya. Qala fama yamna'ukum an tusaddiquhu. Apa yang membuat kamu tidak mau membenarkan malaikat Jibril? Qalu innahu aduuna minal malaika. Sesungguhnya dia adalah musuh kami dari kalangan malaikat, katanya. Edan Israel. Malaikat jadikan musuh, ya kan? Kekurangan musuh jadinya, ya. Sampai malaikat pun dijadikan musuh. Enggak tanggung-tanggung musuhnya malaikat Jibril lagi, ya kan? Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalu ala qalbika bi idznillah, ya, dan seterusnya. Baik. Itu kisah yang selanjutnya, ya. Kisah yang selanjutnya ada seseorang dari kalangan Yahudi ini berzina, ya. Berzina, laki-laki perempuan berzina. Kemudian dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Mata jiduna fit Taurati fi sya'nir rajam. Apakah enggak ada di Taurat kalian tentang masalah rajam? Faqalu, mereka menjawab apa? Nafdahuhum wa yujladun. Mereka mengatakan apa? Kami itu mencoreng muka orang yang berzina, kemudian kami cambuk orang yang berzina. Qala Abdullah bin Salam yang sudah masuk Islam, ulamanya Yahudi, ya kan, sudah masuk Islam, kebetulan ada di situ. Ada bersama Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung menjawab, Abdullah bin Salam, kadzabtum inna fiha ar-rajam. Kalian dusta, kalian bohong. Dalam kitab Taurat kalian itu ada yang namanya bab rajam, ya, ada bab namanya tentang bab rajam. Fa atau bit Taurat fanasaruha. Kemudian didatangkan Taurat, ya, fanasaruha, mereka dibuka Tauratnya. Fawada'a ahaduhum yadahu ala ayatir rajam. Salah seorang dari mereka kemudian meletakkan salah satu tangannya di atas ayat rajam.
Faqara'aha qablaha wa ma ba'daha. Yang dibaca sebelumnya sama sesudahnya. Sesudahnya. Yang ini enggak dibaca. Paham maksudnya? Ini Taurat dibuka, tangannya ditaruh sini ya. Faqara'aha qablaha wa ma ba'da. Yang dibaca sebelah sini sama sini. Sebelah sini, sini. Sebelah sini, sini yang dibaca, ya. Terus begitu. Sama Abdullah bin Salam, irfa' yadak. Angkat tanganmu itu. Farafa'a yadahu fa innaha fiha ayatul rajam. Begitu diangkat, oh iya ada katanya. Begitu diangkat, sodako ya Muhammad, fiha ayatul rajam ya. Benar Muhammad itu ada ayat rajamnya katanya. Inna lillahi, orang Yahudi luar biasa ya. Sudah tahu ya, ditutup sama dia. Begitu, ayo angkat, buka. Loh iya ada ayatul rajam katanya. Subhanallah ya, anunya orang Yahudi insyaallah. Gampangnya dia ini menyembunyikan kebenaran ya, enggak takut-takut menyembunyikan kebenaran ya. Baik. Kemudian itu gangguan orang Yahudi ya, gangguan orang Yahudi. Sekarang gangguan orang musyrik. Tadi sudah saya katakan ya, ada gangguan orang Yahudi, ada gangguan orang musyrik. Orang musyrik ini yang dari suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam. Yang belum masuk Islam. Di antaranya itu ada Abu Amir. Di antaranya ada namanya Abu Amir. Abu Amir ini ya, Abu Amir dalam masa jahiliyahnya itu dia menjadi rahibnya orang-orang Nasrani ya. Dia ini suka baca kitabnya orang Nasrani ya, suka baca. Dan dia ahli ibadahnya orang Nasrani. Hingga orang Nasrani pun mentokohkan dia. Kalau bahasa kita ini ustadznya lah ya. Ustadznya orang-orang Nasrani. Abu Amir ini bapaknya Handolah. Handolah yang kemudian syahid yang memandikan malaikat. Handolah ini syahid. Kalau nggak salah perang Uhud ya. Handolah ini syahid. Belum sempat mandi junub. Perang belum sempat mandi junub. Ya, yang membandingkan malaikat. Nabi SAW melihat ya. Nabi SAW melihat yang membandingkan itu ikut memandikan, malaikat ikut memandikan Handolah ya, memandikan Handolah. Maka kemudian Nabi SAW bilang apa? Coba tanya istrinya. Apa gerangan kok dia dimandikan oleh malaikat? Maka istrinya bilang apa? Dia junub belum sempat mandi. Ya bisa saja ya kan, habis subuh mungkin ya. Ada panggilan jihad toh, berangkat jihad. Benar nggak kepikiran macam-macam. Sahabat itu kalau sudah panggilan jihad itu kayak panggilan oleh kerja, panggilan apa jenisnya? Oleh kerjaan, ya diterima kerja, seneng, ya kan? Itu panggilan jihad. Sahabat itu begitu. Jadi begitu ada panggilan jihad, langsung berangkat, nggak banyak mikir, ya. Kebalikan sama kita, ya kan? Pokoknya sebuah kebalikan tok banyak dewi ya. Ya Allah ya Rabb. Abu Amir ini pada zaman jahiliyahnya sudah jadi ustadz ya. Sudah jadi ustadz. Abu Amir ini yang juga mereka dijuluki dengan Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib. Nah, sama Nabi dikasih julukan Abu Amir Al-Fasik ya. Dia yang pada waktu perang Uhud dia gali lubang ditutup, gali lubang ditutup. Lah Nabi itu jatuh di salah satu lubang yang dia bikin. Nah, dari situlah kemudian Nabi terluka, dilempari batu. Kena apa? Kena apa namanya? Kena pedang oleh orang-orang Yahudi sampai kemudian tembus ininya, ya kan? Berdarah, pelepisnya sini terluka. Ini Abu Amir yang buat. Lubang-lubang ditutupi pakai tanah itu, Nabi jatuh di situ. Abu Amir. Nah, Abu Amir ini yang juga ganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, yakni Abdullah bin Salul, ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini dari suku Aus, dari suku Khazraj. Tadi sudah saya bilang ya, Aus Khazraj itu sudah saling berperang lama. Ya.
Sampai pada satu peperangan yang paling puncak peperangan ini, kalau nggak salah itu perang Yaumul Bu'as namanya. Ya. Satu perang ini perang besar-besaran yang kemudian menghabiskan atau menyebabkan semua orang senior yang ada di dua kelompok ini banyak yang mati. Tokohnya banyak yang mati. Tinggal satu, Abdullah bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ini yang tokoh yang masih hidup ketika terjadi peperangan tadi itu, yang semua tokohnya sudah mati semua. Yang seusia dia sudah mati semua. Tinggal satu. Yakni Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka dialah yang kemudian dijadikan tokoh oleh suku Aus dan suku Khazraj. Nah, sebelum Nabi SAW datang, itu sudah jadi tokoh dia, suku Aus dan Khazraj. Tapi begitu Nabi datang, ya, pas jadi tokoh, Nabi datang, ya, pas jadi tokoh, jadi ustadz, jadi ulama, Nabi datang. Jamaahnya ke Nabi semua. Paham nih? Jamaahnya ke Nabi semua akhirnya. Itu yang buat dia akhirnya marah dan iri kepada Nabi SAW. Memang hasad begitu, hasad itu ya. Hasad itu seringnya ke orang yang seprofesi. Ke orang yang seprofesi. Jarang orang hasad ke yang lain seprofesi, itu jarang. Ya. Penjual bakso ya hasadnya sesama penjual bakso, ya kan? Nggak mungkin penjual bakso hasad sama tukang bangunan, nggak mungkin, ya kan? Mesti kalau sini tukang bakso, tinggi tukang bakso, sini laris, sini nggak laris, ya hasadnya sesama tukang bakso. Nggak mungkin hasad sama tukang jual apa namanya, buah-buahan, ya nggak mungkin, ya kan? Nah, begitu juga ustadz. Ustadz itu hasadnya biasanya ke sesama ustadz, ya. Dia sudah tenar, ternyata ada pendatang baru yang lebih tenar. Ya kan? Subscribe-nya lebih banyak, viewernya lebih banyak. Itu terkadang yang bikin hasad. Terkadang yang bikin hasad. Nah, ini juga yang bikin hasad Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Karena sudah jadi ustadz dia, sudah jadi ulama dia ini, jadi tokoh. Tahu-tahu Nabi datang. Nabi datang, semua kemudian masuk Islam, semua ngaji sama Nabi SAW. Itu yang bikin hasad. Ya, memang demikianlah perasaan hasad itu mudah masuki seseorang kepada yang seprofesinya itu, ya. Maka kemudian Abdullah bin Salul ini suatu hari Nabi SAW cerita dari Usama bin Zaid. Nabi ini kemudian naik naik kendaraan himar, di belakangnya ada Usama bin Zaid, ya. Hendak pergi ke rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu tokoh Khazraj, ya, yang sudah masuk Islam. Pada saat menuju ke tempatnya Sa'ad bin Ubadah, Nabi itu lewat di majelisnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Nabi lewat dengan himarnya, itu lewat di majelisnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang majelis tersebut akhlak campur baur, antara musliminnya ada, antara musyrikinnya juga ada, antara orang Yahudinya juga ada. Semua ngumpul. Yang jadi pembicara Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi lewat dengan himarnya. Falamma ghasiyatil majlisu ajajatud dabah. Ketika kendaraannya Nabi lewat ini, debunya kendaraannya Nabi ini masuk ke majelisnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Debunya berduki itu kena pengajian, pengajiannya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Masuk di pengajiannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka kemudian khammara Abdullah bin Ubay bin Salul anfahu biridai. Abdullah bin Salul kemudian menutupi hidungnya dengan ridaknya, dengan selendangnya, ditutupi begini hidungnya, karena debunya Nabi masuk ke pengajiannya. Tsumma qala, kemudian dia bilang apa? La tughabbiru alaina. Jangan jangan kasih debu majelis kita ini. Maksudnya begitulah, ya. Jangan kena debunya ke sini, ya kan? Maka kemudian Nabi sallallahu kemudian salam, kemudian beliau berdiri, turun, kemudian beliau mendakwahi mereka, kemudian membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Abdullah bin Salul bilang apa? Ayyuhal mar, wahai seseorang, begitu, ya.
Innahu la ahsana mimma taqulu in kana haqqan. Apa yang kamu ucapkan itu bagus kalau benar, kata dia. Ya, apa yang kamu ucapkan itu bagus kalau benar, tapi enggak benar, ya kan? Fala tu'dina bihi fi majalisina. Sudahlah, enggak usah ganggu majelis kita ini, ya. Irji ila rahlika faman ja'aka faqsus alaihi. Sudahlah, kamu balik ke rumahmu sana. Kalau ada orang yang datang kepadamu, ya, kamu ceritain. Ya, sudah kamu pulang sana. Nah, kebetulan di majelis itu tadi kan ada musliminnya itu. Nah, di situ ada Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha bilang apa? Ya Rasulullah, cerita saja ke sini. Tidak apa ya Rasulullah, cerita ke sini. Ini orang Islamnya ya. Ya Rasulullah, cerita saja, lanjutkan ceritanya. Orang Yahudi yang enggak terima mengejek orang Muslim ini. Orang musyrik yang enggak terima ngejek orang Muslim ini. Orang Muslim ini pengen Nabi lanjut, sementara orang Yahudi dan orang musyrik pengen Nabi pulang. Ini berantem. Wah, berantem pokoknya ini. Berantem sampai kemudian didiamkan sama Nabi SAW. Sampai kemudian Nabi SAW apa? Begitu selesai diam, barulah kemudian Nabi melanjutkan perjalanan ke rumahnya Sa'ad bin Mu'ad, ya. Sa'ad bin Ubadah. Sampai di rumahnya Sa'ad bin Ubadah, Nabi SAW kemudian mengadu, ya Sa'ad, alam tasma' ma qala Abu Hubab yuri Ubay bin Salul qala kada wa kada. Wahai Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, kamu tahu enggak? Kamu dengar enggak apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul? Maka Nabi SAW menceritakan hal tersebut, ya. Maka Sa'ad mengatakan apa? Ufu anhu wasfa anhu ya Rasulullah. Ampuni dia ya Rasulullah, maafkan dia ya Rasulullah. Fa walladzi 'alaika bil kitabi laqad ja'a Allahu bil haqqi alladzi anzala 'alaika wa laqad talaha ahlu hadhil buhaira ala aywajjihu fayu'assibuhu wa yu'assibunahu bil isabah, ya. Ya Rasulullah, kasihan dia itu. Dulu dia itu sebetulnya sudah mau diangkat jadi pimpinan, sudah mau diangkat ini. Tahu-tahu Anda datang, ya. Tahu-tahu Anda datang, semuanya enggak jadi ngangkat dia, semuanya kembali kepadamu. Sudah maafkan dia ya Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah pun memaafkan Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Tapi itulah diantara gangguan orang-orang Yahudi. Duh. Kepencet ya? Mesin teh. Sudah selesai ya. Duh. Tes. Mati. Hah? Petai. Mati dewe. Oh. Otomatis mandek gitu. Baik. Orang-orang yang di Mekah, ya, orang-orang musyrik yang di Mekah tadi itu didatangi sama Abu Amir. Masih ingat yang Abu Amir tadi ya? Abu Amir itu dia pergi ke Mekah menemui orang-orang musyrik yang ada di Mekah, ya. Supaya minta orang-orang musyrik di Mekah ini nyerang Nabi di Madinah, ya. Abdullah bin Salul, ya, yang juga benci sama Nabi, akhirnya diketahui oleh orang-orang kafir orang musyrik di Mekah sana. Hanya orang musyrik ini ngirim surat ke Abdullah bin Salul. Ngirim surat, kalau kamu enggak ganggu Muhammad, kalau kamu enggak usir Muhammad, kalau kamu enggak perangi Muhammad, kami yang kemudian akan datang ke tempatmu, memerangi Muhammad, mengusir dan Muhammad, dan sekaligus memerangi kamu sekalian. Pokoknya kamu juga akan saya perangi. Kata orang-orang kafir di Mekah, ya. Kata orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Maka kemudian sampailah kepada Abdullah bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini ngumpulin orang, semua dikumpulin. Ayo kita serang Muhammad, ayo kita perangi Muhammad. Pas begitu selesai acara, mau berembuk memerangi Muhammad, Nabi datang. Nabi datang ke majelisnya tersebut, ya. Nabi datang. Laqad balagha wa'idu Quraisyin minkum mabaligha. Telah sampai kepada kalian ancaman orang-orang Quraisy kepada kalian. Ya. Kalau kalian lanjut, ya terserah kalian, ya. Ya. Begitu Nabi nyampaikan begitu, enggak jadi dia, ya. Enggak jadi memerangi Nabi SAW. Namun dengan kejadian tersebut, akhirnya apa?
sahabat kemudian berinisiatif untuk menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa namanya, giliran jaga malam. Ya. Khawatir kalau memang itu betul-betul dilakukan oleh orang-orang Yahudi, namanya orang Yahudi ya kan, nggak bisa dipegang omongannya kan. Orang Yahudi nggak bisa dipegang omongannya. Orang Yahudi itu prinsipnya ya, kalau sesama selain orang Yahudi semuanya halal. Ya, kalau kepada selain Yahudi semua boleh, nggak ada larangan, nggak ada apa-apa pokoknya. Ya, al-ghayah tubarrirul wasilah. Pokoknya setiap tujuan apapun menghalalkan semua wasilah. Itu kepada selain Yahudi. Tapi kalau sesama Yahudi mereka ketat. Mereka ketat. Tapi kalau kepada selain Yahudi mereka nggak ada pakai aturan apa-apa. Mereka bilang apa? Kita beriman pagi, nanti siang kita kufur. Ya kan? Supaya orang muslim bingung. Ini pagi iman, siang kufur. Pagi iman, siang kufur. Tidak apa, ayo kita beriman rame-rame, nanti siangnya kita kufur bareng-bareng. Itu orang Yahudi, ya. Orang Yahudi begitu. Segala cara pokoknya untuk menipu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pun Nabi Sallam pun akhirnya sahabat inisiatif untuk berjaga malam, ya. Sampai kemudian fabanaina nahnu kadzalik sami'na khashkhashasilah. Ketika kami sedang berjaga malam, tahu-tahu kami mendengar suara pedang. Suara pedang bunyi apa? Kelinding-kelinding begitu ya. Suaranya pedang. Pokoknya suara bunyi pedang begitu ya. Maka kemudian orang yang berjaga ini man hadza? Qala Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya Sa'ad bin Abi Waqqas kata orang tadi ya. Ma ja'a bika? Apa yang membuatmu datang kemari wahai Sa'ad bin Abi Waqqas? Qala waqa'a fi nafsi khaufun ala Rasulillah faji'tu ahrusuhu fada'a lahu Rasulullah sallallahu summa nama ya. Saya tiba-tiba ini, yang mengatakan tiba-tiba dalam diriku ini ada kekhawatiran terhadap keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian saya datang ke sini untuk menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallam pun kemudian mendoakan Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian Nabi Sallam pun tidur. Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Kemudian beliau pun tidur. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk salah satu 10 yang dijamin masuk surga. Ya. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya. Orang-orang apa namanya? Musyrik ya. Itulah diantara gangguan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang-orang musyrik ya. Wallahu ta'alam bishawab. Ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan fokuskan sedikit atau kita akan fokuskan ya detail nanti insyaallah tentang bagaimana watak Bani Israel ya, bagaimana asal usul Bani Israel ya, karena ini bangsa yang luar biasa tadi saya katakan ya, bangsa yang luar biasa penentangannya kepada umat Islam ya, kebenciannya kepada umat Islam dan lain sebagainya lah, pokoknya banyak ya yang akan kita ketahui dari Bani Israel. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.